Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sopa Syawijaya dengan NPM A1A020089 dan teman saya yang bernama Tri Puspa Melviani dengan NPM A1A020117 dengan dosen pengampu Bapak DR Sarwit Sarwono, M.Hum dan Ibu Finansiasa MA. Baiklah teman-teman, pada video pembahasan kali ini kami akan membahas tentang sinopsis singkat hikayat Syah Mardan beserta unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, juga dengan perbedaan hikayat Syah Mardan dengan hikayat Ismayati. Hikayat Syah Mardan termasuk karya zaman peralihan Hindu-Islam. Dikenal pula dengan nama hikayat Indrajaya dan hikayat Bikramaditya Jaya. Sebuah hikayat dalam bahasa Melayu yang terkenal salinannya terdapat pula dalam bahasa Makassar. Hikayat ini mengisahkan Syah Mardan, anak Bikramaditya Jaya dari kerajaan Darul Hastana. Saat keluar dari istana, ia mengembara dan tersesat di jalan dan tiba di kerajaan Darul Marjun. Bertemu putri Kemala Ratnadewi dan mereka saling jatuh cinta. Ketika meninggalkan negeri itu, ia dijadikan seekor burung nuri. Lalu di Darul Qiyam, ia jatuh cinta pula dengan Siti Dewi. Kisah ini menceritakan pengembaraan Syah Mardan yang bertukar nama dengan Indrajaya. Hikayat itu mengemukakan tema tipikal sebuah roman yang mengisahkan seorang putra raja keluar dari istana dan mengembara untuk mencari sesuatu yang belum diketahui. Dalam pengembarannya, Baginda mendapatkan berbagai hal, di antaranya termasuk soal percintaan, peperangan, penyamaran, perebutan kekuasaan, dan lain-lain. Yang kedua yang akan kami bahas yaitu mengenai unsur intrinsik. Dalam hikayat Syah Mardan, temanya termasuk dengan tema keagamaan. Yang kedua yaitu ada tokoh. Tokoh terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tokoh utama yang bernama Hatta Syah Mardan atau Indrajaya dan Putri Siti Dewi. Yang kedua yaitu ada tokoh pendukung yang bernama Putri Kemala Ratnadewi, Raja Bermana dan Jaya, Guru, Rakyat, Raja Dahrul Marjun, Lukman Al-Hakim, Pendeta Alim, Jin Katop, 4 Jin Yakiba yaitu Yunu, Yaikada, dan Yautat putranya, Raden Panji Lelana, Raden Wiralelana, Indra Cahaya, dan Raja Nusantara. Yang ketiga, penokohan. Dalam hikayat ini diceritakan secara analitik, yang bagaimana penulis memaparkan jika Syah Mardan memiliki sifat yang lemah lembut, pantas tingkah lakunya, serta arif dan bijaksana. Yang keempat, alur atau plot. Dalam hikayat ini penulis menggunakan alur maju, karena dimulai dengan awal bagaimana perjuangan Syah Mardan untuk mencari kesempurnaan sampai ia dijadikan seekor burung nuri, hingga ia bisa menikah dengan Putri Siti Dewi sehingga memiliki keturunan. Yang kelima yaitu ada gaya bahasa. Dalam hikayat ini penulis lebih banyak menggunakan bahasa percakapan, bahasa Indonesia, sehingga pembaca mudah untuk memahami isi cerita. Yang keenam yaitu ada latar. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada latar tempat, istana, hutan rimba, mahligai, bukit, masjid, dan tepi laut. Yang kedua yaitu latar waktu, pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Yang terakhir yaitu latar suasana, menggunakan latar suasana yang menegangkan, di mana penulis memaparkan bahwa dirinya dan rakyatnya tersesat di sebuah jalan, ada yang mati karena menahan kelaparan dan haus, serta terungkap bahwa burung tersebut ialah Syah Mardan, sehingga Baginda murka dan hendak membunuh burung itu. Yang ketujuh, sudut pandang. Memakai sudut pandang campuran. Yang kedelapan, amanat. Yang dapat kita petik dari hikayat Syah Mardan ini adalah jangan pernah sekalipun meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Hikayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa terkecuali, dan kita harus percaya bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia.
kita berusaha, maka kita akan mendapatkan akhir yang bahagia. Kemudian unsur ekstrinsik. Yang pertama, budaya. Terlihat bahwa dari zaman dahulu kita diharuskan dan diajarkan untuk memiliki sifat baik dan taat kepada agama. Yang kedua yaitu ada nilai sosial. Terlihat pada makna tersirat di mana Syahmardan memiliki sifat yang lemah lembut, pantas tingkah lakunya, serta arif dan bijaksana. Yang ketiga, estetika atau keindahan. Dalam nilai ini digambarkan bahwa keindahan cinta antara Syahmardan dan Siti Dewi, percintaan dan pertemuan yang romantis sehingga menghasilkan keturunan. Keempat ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang biasa didapatkan pada hikayat ini adalah bahwa sebuah perjuangan akan menghasilkan akhir yang membahagiakan dan tidak akan sia-sia. Yang kelima, agama. Nilai agama juga termuat. Jika kita sebagai umat beragama harus selalu taat pada ajaran agama. Pada hikayat ini selalu disebutkan orang-orang Islam yang sembahyang dan perkara sebelum sembahyang. Yang terakhir yaitu ada perbedaan hikayat Syahmardan dengan hikayat Ismayatim. Hikayat Syahmardan dikenal juga dengan nama hikayat Indrajaya dan hikayat Bagermada Tanjara. Populer dan pernah diterjemahkan dalam beberapa bahasa Nusantara seperti bahasa Jawa, Makassar, Bugis, dan Sasak. Pada tahun 1736, Wendry telah menulis bahwa hikayat ini adalah sebuah cerita hayalan yang disusun untuk hiburan anak-anak agar mereka gemar membaca. Cerita ini bersifat pengajaran, yang ada dalam hikayat ini adalah sisipan kemudian yang bertujuan memberi pelajaran agama. Kemudian perbedaannya dengan hikayat Ismayatim adalah hikayat Ismayatim ini sudah berusia 2 abad. Valentin telah menyebutnya di tahun 1726. Wendley menyebut pula pada tahun 1736. Pada tahun 1825, Roorda van Eysina telah menerbitkannya di Jakarta. Lalu, hikayat ini dicetak di Singapura untuk anak-anak yang belajar dalam sekolah-sekolah Melayu. Menurut Wendley, bahasa hikayat ini sangat indah. Nah, itulah tadi hasil analisis dari kelompok kami tentang hikayat Syahmardan. Baiklah, jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.